Transformasi hati atau materi modul P2. Bila kita pulih dari akar penyebabnya dan pembaruan pikiran dari kepercayaan salah, maka kita akan menang dari reaksi salah dalam hidup kita. Tujuan training for trainer dari P2 atau materi transformasi hati ada dua. Yang pertama adalah pemahaman terhadap konsep identifikasi, konfirmasi, aksi sebagai prinsip dasar pemuridan. Kedua, pemahaman esensi materi P2 dan cara penyampaian dengan konsep IKA. Coba renungkan ketiga hal ini. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan 3 buah klip dari Bapak Elcid Basri tentang identifikasi, konfirmasi, dan aksi. Ada 3 hal yang kita bisa renungkan dari modul IKA yang menjadi bahan dasar bagi proses pemuridan menggunakan materi SPK ini. Yang pertama, mengapa harus diidentifikasi terlebih dahulu seseorang yang akan kita bina sebelum kita berikan solusi penyelesaiannya dengan materi modul P2 ini. Coba bayangkan kalau seandainya kita membina, memuridkan seseorang, ternyata dia bukannya orang Kristen baru, tapi dia adalah orang Kristen lama, tapi ya mungkin sudah lama jauh dari Tuhan dan dia ingin mendapatkan kesegaran dari kebenaran firman Tuhan dari modul P2 ini. Tapi pada saat kita mulai membinanya, kita menyangka dia adalah orang Kristen baru atau orang dari orang yang belum mengenal, belum orang percaya. Nah, tentu kita akan menjelaskan begitu detail dan tentunya orang yang kita bina ini akan butuh kasih karunia besar untuk mendengarkan segala hal yang sebenarnya dia sudah tahu. Atau sebaliknya, kita menyangka orang yang kita bina adalah orang yang sudah Kristen lama, cuma dia butuh disegarkan. Jadi kita hanya menjelaskan modul P2 ini hanya garis besar saja. Tapi ternyata sebenarnya orang yang kita bina adalah justru orang Kristen baru. Bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian orang ini karena dia tidak mendapatkan penjelasan cukup baik dari modul P2 ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu orang yang kita bina, seberapa jauh dia memahami dan mengerti tentang kebenaran modul P2 ini yang akan kita bagikan dari tahapan demi tahapan. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sebuah pernyataan adalah sebuah konfirmasi dan bukan hanya sekedar sebuah pembicaraan tanpa arti. Nah, hal ini adalah butuh anugerah dan butuh hikmat yang daripada Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang kita perlu renungkan. Bagaimana tandanya kita bisa memberikan sebuah aksi? Artinya, apakah konfirmasi yang sudah kita terima tentang keberadaan orang yang kita bina ini sudah cukup atau belum? Nah, kedua hal yang terakhir ini benar-benar membutuhkan yang kita kenal sebagai bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Seperti Bapak Elcid Basri juga membagikan dalam modul IKA itu, bahwa kebergantungan kita kepada pimpinan Roh Kudus adalah menjadi sangat penting saat kita sedang memuridkan seseorang untuk mereka bertumbuh dan mengenal kebenaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana langkah praktisnya kita bergantung pada pimpinan Roh Kudus saat kita sedang memuridkan atau akan membina seseorang dengan modul P2 ini? Ada sebuah ayat firman Tuhan yang sangat baik, yaitu di Yakobus 1 ayat 5-8. Katakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian
Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat firman Tuhan ini sangat baik menjadi pegangan bagi kita yang akan memuridkan seseorang. Bagaimana kita begitu khawatir, kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan, dan bahkan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup orang yang akan kita bina ini. Caranya mudah, seperti ayat yang katakan, kita tinggal minta kepada Allah Bapa, minta hikmat. Minta hikmat bagaimana kita bisa mengerti bahwa semua yang diceritakan oleh orang kita bina itu adalah sebuah konfirmasi dan itu keluar dari isi hatinya. Dan kita butuh hikmat untuk kita tahu kapan waktunya kita bisa memberikan aksi atau kesimpulan mengajak dia berdoa dalam pemuridan ini. Jadi menurut ayat ini, kita cukup memintanya kepada Allah Bapa. Bukankah dia adalah Bapa yang baik? Kalau kita minta roti, masa akan dikasih batu? Kalau kita meminta ikan, masa akan kita dikasih ular? Nah memang menurut ayat ini, hal yang paling penting bagi kita sebagai pemurid yang akan menjalankan pembinaan dengan modul P2 ini adalah percaya. Jadi kita harus percaya dengan iman. Saat kita berdoa dari hati kita yang tulus, Tuhan tolong pimpin saya, berikan aku hikmat. Pada saat kita berdoa dari hati kita, percayalah setelah kita berdoa, apapun yang muncul di dalam pikiran dan hati kita, itulah suara Tuhan. Jangan pernah kita bimbang, karena kita percaya bahwa Allah Roh Kudus sudah mengambil kendali pikiran dan hati kita. Sehingga yang muncul dalam pikiran dan hati kita setelah kita berdoa, itulah suaranya. Dan ikutilah itu. Oke, kita sekarang akan melihat materi transformasi hati. Ada 4 hal yang akan kita bicarakan dalam materi. Yang pertama adalah sasaran dari P2 atau transformasi hati. Kedua, kita akan banyak bicara tentang e-form dari P2, assessment, e-form, yang telah kita bagikan kepada orang yang akan kita bina. Dan tentu mereka sudah mengisinya dan kita sudah menerima dalam inbox email kita masing-masing sebagai pemurid. Yang ketiga adalah pendahuluan dari modul ini. Dan yang keempat adalah isi materi P2 ini. Kita akan lihat satu demi satu. Yang pertama, apa itu sasaran dari materi P2 atau transformasi hati? Pertama sasarannya, yaitu peserta atau murid dapat mengenali reaksi salah yang selama ini menjadi pemicu konflik dalam dirinya. Kemudian yang kedua, peserta atau murid dapat menemukan cara pandang yang keliru dalam dirinya sehingga mengakibatkan dia bereaksi salah. Yang ketiga, peserta atau murid dapat menyadari akar penyebab kekeliruan cara pandang selama ini. Ini sangat penting. Dan setelah kita membawa orang yang kita muridkan untuk menemukan kondisinya seperti apa, langkah yang terakhir adalah langkah pemulihan. Bagaimana peserta murid itu akan mengalami tahapan proses pemulihan secara menyeluruh. Dan ingat, oleh pimpinan Roh Kudus dengan dukungan kita sebagai pemurid. Kemudian inilah e-form dari P2 yang tujuannya untuk proses identifikasi, ya. Jadi kita tahu ada 3 form assessment yang harus diisi oleh orang yang kita bina, yaitu e-form latar belakang keluarga, e-form 4 reaksi salah atau prosedural, e-form 3 kepercayaan salah atau semantik. Jadi kita sebagai pemurid harus memastikan bahwa orang kita bina itu sudah mengisi 3 e-form ini. Dan dari link yang sudah kita terima, caranya bagaimana, kita cek aja di email kita. Kalau mereka sudah mengisinya dan sudah mensubmit, pasti akan otomatis masuk ke dalam email kita sebagai pemuridnya. Oke, sekarang kita akan lihat. Inilah pola transformasi hati, yaitu 2, 3, 4. Kita akan lihat sebuah ilustrasi. Sebuah laut dan tenang itu adalah sebuah kehidupan, ibarat sebuah kehidupan yang tidak ada konflik.
di mana di sana bisa berlayar perahu, bisa kegiatan semua berjalan dengan lancar. Tapi pada saat timbul sebuah respon emosional yang salah, pada saat suatu terjadi, suatu perubahan terjadi dan diresponi dengan salah, itu ibarat seperti sebuah kapal sedang berlayar, dia berjumpa dengan gunung batu es, dan itu membuat akhirnya kapal ini menimbulkan kecelakaan, terjadilah musibah, terjadilah konflik. Konflik terjadi karena ada reaksi emosional yang salah. Reaksi seperti apa sih yang menandakan bahwa kita punya masalah dalam hidup kita? Yang pertama, reaksi emosionalnya itu adalah menyerang, fight. Ada masalah datang, langsung otomatis kita serang, kita hadapi. Agresif sekali respon ini. Itu respon reaksi emosional yang salah. Terus kemudian adalah menghindar. Ada masalah datang tidak dihadapi tapi dihindar. Kemudian yang ketiga, reaksinya adalah disimpan. Nah, ketiga hal inilah yang harus kita kenali dari orang yang kita bina. Itu yang pertama. Jadi, apakah mereka saat menghadapi masalah, mereka lakukan dari salah satu reaksi emosional salah ini? Kalau mereka lakukan, artinya ya benar, mereka punya problem. Dan itulah yang sebenarnya harus dibereskan. Problemnya apa aja? Problemnya ada 4 hal. Problem dari reaksi emosional yang salah itu. Problem terhadap emosional, problem terhadap moral, problem terhadap finansial, dan problem terhadap spiritual. Itulah yang dikenal sebagai 4 reaksi salah atau prosedural. Inilah bagian pertama yang akan kita bawa, orang kita muridkan untuk mereka menemukan salah satu atau mungkin lebih dari satu yang membuat mereka bermasalah dalam hidupnya. Itu apakah dalam masa emosional, moral, finansial, atau spiritual. Dan kita juga tahu bahwa sebuah gunung es, masalahnya yang besar justru yang tidak terlihat, yang di dalam. Itu ada problem di bawah yang menyebabkan adanya reaksi emosional yang salah yang terlihat di permukaan. Problem di dalamnya itu apa? Problem itu adalah mereka itu mungkin mereka punya hal yang tidak benar, hal yang keliru, pandangan keliru terhadap Tuhan. Yang kedua, pandangan yang keliru terhadap diri sendiri. Yang ketiga, pandangan yang keliru terhadap orang lain. Ketiga hal inilah yang disebut sebagai 3 kepercayaan yang salah atau semantik. 3 kepercayaan salah inilah yang menyebabkan adanya reaksi yang salah. Dan reaksi salah ini membuat akhirnya hidupnya penuh dengan konflik. Setiap kali konflik, dia akan melakukan salah satu dari 3 hal yang tadi saya sebutkan. Apakah dia langsung menyerang, apakah dia langsung menghindar, atau dia membiarkan. Nah, tapi 3 kepercayaan yang salah ini bisa timbul karena ada penyebabnya lagi, yaitu problem yang lebih dalam. Itulah yang pertama adalah pengalaman traumatis atau luka, dan yang kedua itu adalah pola dosa. Kedua hal ini yang disebut sebagai 2 akar penyebab atau episodik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh inilah yang akan kita tolong orang yang kita bina, yang kita muridkan, untuk mereka bisa menemukan di manakah reaksi salah mereka, apa yang menjadi kepercayaan salah dalam hidup mereka, dan apa penyebabnya. Dan bukan hanya menemukan, tapi oleh pimpinan Roh Kudus, kita akan tolong orang yang kita bina untuk mereka bisa pulih satu demi satu. Bapak Ibu Saudara siap untuk kita memperlengkapi diri untuk menolong orang yang kita bina mengalami pemulihan. Oke, ini adalah gambarannya. Dari lingkaran biru, ini ada reaksi salah, ada 4 hal. Problem emosional, spiritual, moral, dan finansial. Di dalamnya, lebih dalamnya penyebabnya itu ada 3 kepercayaan yang salah yang menyebabkan mereka punya masalah terhadap 4 bidang kehidupan itu. Yaitu mereka tidak percaya pada diri sendiri, dan juga mungkin mereka tidak percaya sama Tuhan dan tidak percaya pada orang lain. Ketidakpercayaan ini, pandangan yang salah ini, itu disebabkan karena 2 hal, yaitu trauma atau pola dosa. Nah, kita akan
sebutkan yang biru itu ada prosedural, yang kuning semantik, yang merah itu ada episodik. Apa yang kita mau lakukan dengan modul P2 ini? Dengan bantuan e-form assessment yang sudah diisi oleh orang-orang kita bina itu, kita akan menolong mereka pertama menemukan apa yang menjadi problem kesalahan prosedural itu, ya, sikap yang salah itu. Yang kemudian yang kedua, kita bawa mereka untuk menemukan kepercayaan yang salah apa, dan akhirnya menemukan penyebabnya. Setelah itu kita akan bawa mereka untuk melangkah menyembuhkan satu demi satu. Nah, bagaimana kita hari ini adalah akibat dari semua pengalaman baik atau buruk di masa lalu kita. Inilah pendahuluannya. Ada di dalam materi handout yang Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan, dan tentu orang yang kita bina juga harus mendapatkan handout itu, ya, dan bentuk PDF. Nah, ini awalnya untuk menyadari bahwa betapa punya dampaknya pengalaman masa lalu kita. Kita akan lihat sekarang dari materinya transformasi hati. Yang pertama kita harus pastikan mulai dari prosedural, ya, e-form dari 4 reaksi salah kita akan dapatkan, yaitu reaksi emosional, ya. Kita akan lihat di situ ada pilihannya. Kalau dia memilih salah satu, itu artinya ya benar, dia punya masalah di dalam kehidupannya. Kita bisa melakukan konfirmasi dengan kita minta orang yang kita muridkan untuk menceritakan kenapa kamu pilih itu. Seperti ini ada contohnya, reaksi emosional dan flight, menghindar, terbiasa menghindar atau melupakan masalah yang datang, ya. Coba minta dia cerita. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara, pada saat mereka bercerita, orang yang kita muridkan terhadap masalahnya, biarkan kita peka kepada suara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ingatkan, kita akan langsung catat itu. Nah, setelah dia menceritakan bagaimana dia memilih itu, apa penyebabnya, kita akan berikan aksi, yaitu kita akan simpulkan dari penjelasan di handout itu. Kita akan jelaskan, nah seperti itulah, itu namanya adalah gigi lubang, ya. Pada saat engkau minum es, maka baru berasa lubangnya. Pada saat ada masalah, baru engkau bereaksi. Nah, itu artinya memang ada gigi lubang yang harus diperbaiki, ya. Dari situ kita akan mengingatkan kepada orang kita bina betapa pentingnya materi P2 ini untuk dia benar-benar serius mengikutinya, sehingga dia boleh pulih secara tuntas. Nah, kita akan lihat sekarang hal yang pertama. Kita mulai masuk kepada lingkaran yang paling luar, yaitu adalah 4 reaksi salah prosedural, ya. Nah, di dalam e-form reaksi salah prosedural, ya, ini ada sebuah contoh seorang mengisinya seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan, ya, kita adalah membaca, ya. Kita buka itu formnya, ya, yang kita sudah terima di email kita bacakan di bagian 4 reaksi salah. Kita bacakan semuanya, ya, dan satu demi satu kita bacakan yang ditulisnya, ya, baik reaksi salah yang diisi. Kalau di dalam contoh ini di reaksi salah problem emosional ada terisi 4 hal, reaksi salah problem moral ada 2 hal, reaksi salah problem finansial 1 hal, dan reaksi salah problem spiritual tidak dipilih. Artinya dia tidak punya masalah di sana. Pokoknya kita bacakan dulu. Kemudian kita akan minta nanti, ya, si murid akan menceritakan assessment-nya, ya, kenapa dia mengisi itu. Dan yang bagian terakhir kita akan menolong dia untuk bisa menemukan. Jadi sebenarnya reaksi salah yang utama itu yang mana dan mana yang mengikutinya. Oke. Kita akan lihat satu demi satu. Contohnya seperti ini, ya. Kita akan lihat dalam e-form contoh yang digunakan ini, dia menulis di dalam problem emosional dan mengisi ada 3 hal, yaitu tertolak tertuduh, ya, itu penjelasannya perfeksionis, menuntut diri sendiri, masalah tidak aman, dia memilih ini, masalah kepahitan, dia mengisi ini, ya. Kita sebagai pemurid kita bacakan. Kemudian kita minta dia menceritakan satu demi satu yang dia isi, ya, supaya kita lebih mengerti secara detail itu maksudnya apa. Dan ingat,
Ini adalah bagian kita berdoa, ya. Kita pastikan kita peka apa yang Roh Kudus tunjukkan dari cerita dia, itu artinya itulah bagian yang penting yang harus kita pegang, karena itu kunci untuk kita bisa bawa dia menemukan penyebabnya yang lebih dalam. Oke, jadi kita harus mencatat ya Bapak Ibu Saudara ya, kita harus punya memo ya, mencatat setiap kesan, perasaan, dan perkataan yang timbul di hati dan pikiran kita sebagai pemurid saat dia bercerita ini ya. Nah kemudian setelah kita dengar, kita bisa menyimpulkan. Saya percaya Roh Kudus akan tunjukkan mana dari urutan-urutan problem emosional, yang pertama mana, yang kedua, ketiga mana ya. Seperti contohnya ini, yang pertama adalah masalah tidak aman dan ketakutan ya. Nah dari situ kita akan jelaskan kepada orang yang kita muridkan, nih ya, kamu berarti masalah emosional kamu yang sebenarnya paling utama adalah ini, masalah tidak aman ketakutan. Karena ini terjadi sehingga kamu itu mudah marah. Ya. Nah, dan kemudian itu mengakibatkan kamu tertolak. Oke, ini adalah masalah problem emosional, kita perlu catat. Kemudian kita masuk kepada problem yang kedua yang dia isi ya. Di dalam e-form itu dia isi problem moral, dia isi ada dua hal, yaitu kebiasaan buruk dan dosa seksual atau kenajisan. Kita bacakan dan kemudian kita minta orang yang kita muridkan bercerita, biarkan dia cerita tentang dua hal yang dia isi ya. Nah, kita adalah mendengarkan dan mencatat setiap kesan, perasaan, dan perkataan yang timbul dalam hati dan pikiran kita saat kita dengar murid kita bercerita. Kita punya tulis lagi di memo tersendiri, yaitu tentang problem moral dari orang kita bina, dan kita bisa tolong orang kita bina untuk menemukan mana yang paling utama dari problem moral yang dia isi. Kalau dalam kasus ini ada dua hal yang dia isi, jadi harus menentukan mana yang lebih utama. Dan setelah itu kita bisa simpulkan, ini loh problem moral kamu. Oke, kita sekarang masuk kepada problem finansial. Dalam contoh memang hanya satu dia isi, yaitu tentang cinta uang mamon, yaitu dia kikir atau pelit ya. Kita baca dan kita juga minta kepada orang kita muridnya, kenapa dia menilai diri sendiri punya reaksi yang salah dalam problem emosional finansial seperti ini, problem finansial seperti ini. Biarkan dia bercerita. Dan ingat, kita tetap menulis kesan perasaan tentang apa yang murid kita cerita. Di dalam bagian sendiri ya, lembar sendiri tentang problem finansial. Nah, setelah itu, problem spiritual dia tidak punya masalah, dan kita ini waktu kita merekap ya, dari 4 reaksi salah prosedural ya. Caranya bagaimana ya? Kita coba identifikasi ya, tadi kita bacakan ya hasilnya, dan kedua kita konfirmasi, karena ada bagian kolom di dalam e-form dari 4 reaksi salah, kolom tentang ini kisah gelap saya, itu tulisan mereka ya. Nah ini contohnya ada seperti ini ya. Nah kita bacakan ya, dan kita dengan pimpinan Roh Kudus ya, kita bisa tolong orang yang kita bina untuk menemukan hubungannya ya. Nah jadi kita bisa tolong ya untuk kita menemukan hubungannya. Bagian ini kita bisa juga minta dia untuk dia yang menemukan juga, menurut kamu kondisi kamu seperti ini, terus kamu punya masalah di dalam emosional seperti ini, moral seperti ini, menurut kamu hubungan gimana? Nah, saya percaya di bagian ini, jika kita benar-benar mendengarkan, Roh Kudus akan menuntun kita sehingga kita bisa menemukan hubungannya ya, antara kisah gelap yang dicatat oleh orang kita muridkan dengan soal problem reaksi salah ini ya. Nah hasilnya itulah yang kita tulis ya, kesimpulannya tentang reaksi salah dan orang yang kita muridkan itu kita tulis di kertas lembar lain. Oke, sekarang kita akan masuk kepada lingkaran yang lebih dalam, yaitu tentang kepercayaan yang salah yang ada dalam orang kita muridkan, yang menyebab dia selalu mengambil reaksi yang salah. Itu pasti awalnya karena punya kepercayaan yang salah.
Ada 3 kepercayaan yang salah, itu semantik, yaitu kepercayaan salah terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Materi bagian ini ada di handout Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan lakukan yaitu membaca assessment hasil IFOM-nya ya, dalam IFOM 3 kepercayaan yang salah. Setelah itu sama seperti tadi, kita akan selalu minta murid menceritakan apa yang dia isi. Dan yang terakhir, kita akan selalu menyimpulkan kepercayaan salah utama mana dan mana yang mengikutinya. Oke, kita akan lihat dalam contoh ya. Dalam contoh orang ini mengisi 3 kepercayaan yang salah seperti itu. Di bagian kepercayaan salah pada Tuhan, dia adalah pernah membanding-bandingkan kenapa saya harus dilahirkan di keluarga seperti ini, diri sendiri dia tulis seperti ini, orang lain seperti ini. Oke, kemudian kita kaitkan dengan catatan kesimpulan 4 reaksi salah yang tadi sudah kita buat. Ya, dari situ coba kita lihat hubungannya di mana. Pasti akan ada hubungannya karena kepercayaan salah inilah yang menyebabkan ia bereaksi secara salah. Ya, jadi apakah karena memang dia iri hati, ya, dia merasa dirinya itu dibedakan oleh Tuhan sehingga dia selalu punya reaksi yang salah seperti tadi. Oke, kita akan lihat sekarang. Kita minta orang yang kita muridkan untuk memberikan tanggapannya. Nih ya, kamu lihat. Kamu mengisi bahwa kamu itu punya kepercayaan yang salah kepada Tuhan seperti ini. Kepada diri sendiri seperti ini, pada orang lain seperti ini. Nah, menurut kamu bisa lihat hubungannya antara cara pandang kamu terhadap Tuhan dengan reaksi salah yang selama ini kamu bikin. Kamu jatuh bangun dalam kenajisan. Apa kamu bisa melihat itu karena kamu merasa diri kamu tidak layak di hadapan Tuhan? Kamu itu diciptakan istilahnya Tuhan itu tidak adil sehingga akhirnya kamu pun juga tidak menghargai diri kamu. Apa kamu bisa melihat seperti itu ya? Nah, kita tolong dia untuk melihat hubungannya. Dan di bagian inilah kita juga harus peka dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang bisa menuntun kita untuk kita bisa menemukan hubungannya. Dan mana yang lebih utama dari 3 kepercayaan salah, mana kepercayaan salah yang paling besar ya. Kalau dalam contoh ini, yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri itu utamanya, membuat dia tidak percaya pada Tuhan dan akhirnya berakibat ke orang lain. Nah, ini kita catat ya, ada catatan sendiri tentang kepercayaan yang salah ya. Kemudian kita akan masuk kepada penyebab yang paling utama yang di dalam, yaitu adalah 2 akar penyebab atau episodik ya, yaitu pengalaman traumatis atau luka dan juga pola dosa. Ya. 2 hal ini adalah menjadi penyebab sehingga kenapa dia akhirnya punya cara pandang yang salah, entahkah itu pada Tuhan, entahkah itu pada diri sendiri, pada orang lain. Dan cara pandang yang salah inilah yang menyebabkan akhirnya dia bereaksi salah pada saat ada masalah datang. Nah, kemudian caranya bagaimana? Kita identifikasi dahulu ya. Dengan berdasarkan catatan yang sudah dibuat. Itu catatan tentang 4 reaksi salah dan catatan tentang 3 kepercayaan yang salah. Nah, setelah kita temukan itu ya, kita bisa tanya kepada murid yang kita bina, kapan kira-kira hal-hal ini terjadi ya? Apakah mulai dari kandungan kah atau selanjutnya ya? Biarkan dia bercerita ya, kapan sebenarnya masalah itu mulai terjadi, kapan dia mulai jatuh bangun terhadap kenajisan, itu reaksi moral ya, kapan dia mulai tidak percaya sama Tuhan. Nah, itu kepercayaan yang salah ya. Biar dia bercerita kapan mulainya. Nah, saya percaya Roh Kudus akan menuntun ya. Tentu memang waktunya itu belum tentu dalam sekali pertemuan ya. Jadi memang proses modul transformasi hati ini itu bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih pertemuan yang diperlukan. Jangan terburu-buru ya, tapi biarkan
orang yang kita bina itu dalam kondisi yang baik, tenang, sehingga dia bisa kita ajak ngobrol dan berdoa dengan fokus ya. Nah, kita akan lihat ya, dua akar penyebab ini episodik, yaitu pengalaman traumatis dan juga pola dosa ya. Ini penjelasannya ya, ada di handout Bapak Ibu Saudara supaya bisa mengerti apa yang dimaksud dengan pengalaman traumatis ya. Tapi yang pasti kita bisa periksa cerita dari murid kita yang dia tulis yang tadi, inilah kisah gelap saya itu ya. Dan juga dari cerita orang yang kita muridkan tentang kapan dia mulai punya reaksi salah dan kapan dia mulai punya kepercayaan yang salah ya. Nah, dari situ Roh Kudus akan menuntun kita sebagai pemurid untuk kita bisa menemukan apakah ini karena adanya trauma atau luka, ataukah karena adanya sebuah kebiasaan dosa, pola kehidupan yang salah di dalam keluarga besarnya atau lingkungan masyarakatnya, sehingga dia akhirnya punya cara pandang yang salah. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Jadi, setelah kita diingatkan Roh Kudus dari hasil cerita orang kita bina, kita menulis, mencatat penyebab dari kepercayaan salahnya. Apakah dia karena trauma, apakah dia karena pola dosa. Itu kita tulis. Nah, kemudian kita akan masuk kepada proses pemulihan. Ini adalah proses pemulihan. Yang pertama, kita mulai dari pemulihan yang paling dalam, yaitu penyebab. Penyebab ini, episodik ini yang kita akan fokus dahulu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya ya. Ada dua hal. Yang pertama, untuk pengalaman traumatis atau luka itu membutuhkan solusi episodiknya itu atau operasinya itu dengan perjumpaan ilahi yang memulihkan. Sedangkan kalau itu penyebabnya pola dosa, baik keluarga atau lingkungan, dibutuhkan solusi dampak pola dosa dan kutuk keluarga ya. Jadi kalau yang pertama tentang perjumpaan ilahi, yang kedua itu justru ada tentang kebenaran firman. Nah, kita akan lihat berdasarkan dari catatan kita ya tentang penyebab, 2 penyebab, 3 kepercayaan yang salah, 4 reaksi yang salah. Dari 3 catatan kesimpulan itu kita baca kembali dan kita doakan sampai mendapatkan konfirmasi solusi mana yang harus dilakukan oleh murid ya. Nah, saran saya jika waktunya tidak cukup, bagian ini di pertemuan berikutnya, sehingga kita punya waktu sebagai pemurid untuk kita mendoakan sungguh-sungguh dari hasil pencatatan itu untuk menemukan mulai dari mana ya. Apakah kita fokus kepada traumanya atau kepada pola dosanya. Oke, kita akan lihat seandainya kalau itu masalah ini adalah di trauma ya. Ada ayat firman Tuhan yang kita bisa ajak orang yang kita bina untuk mendalami dan memahami ya. Kita ajak dia baca itu Yesaya 48 ayat 16a dan Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Nah, kita bisa tanya kepada orang yang kita muridkan, menurut kamu isi ini tentang apa ayat ini? Kemudian kita lakukan konfirmasi dengan kita tanya, kamu sendiri kira-kira bisa ngalami apa dari ayat ini? Ayat ini punya janji apa dengan kehidupan kamu yang punya akar masalahnya seperti ini, yang selama ini punya cara pandang yang salah seperti ini, yang selama ini punya reaksi yang salah seperti ini. Nah, ayat ini punya janji apa buat kamu ya. Biarkan Roh Kudus membawa orang yang kita muridkan mendapatkan jawaban sendiri dari ayat ini. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mengajak untuk orang yang kita muridkan untuk berdoa bersama-sama. Kita akan ajak dia pertama untuk bagaimana berdoa menunggu pimpinan Roh Kudus atau doa menunggu. Ingatkan kepada dia bahwa Roh Kudus sanggup membawa dia untuk mengingat masa lalu, masa yang paling trauma itu. Dan Allah ada di sana seperti kata firman Tuhan tadi. Dan
Kita ingatkan dia jangan pernah terburu-buru, biarkan pada saat dia berdoa tenang, dan biar Roh Kudus membawa dia kepada pengalaman masa lalu. Nah, bagian ini kita harus izinkan Roh Kudus bekerja secara bebas. Jangan pernah kita menolong imajinasinya dengan kata-kata coba lihat Yesus ada di sebelah. Jangan bicara itu, biarkan dia dibawa oleh Roh Kudus dan biarkan kita tanya, apa yang kamu lihat? Nah, dari pengakuan dia, orang kita muridkan terhadap apa yang kita lihat, dari situlah kita juga harus peka, kita akan bawa dia untuk fokus kepada pesan apa yang timbul dari apa yang dia lihat. Jadi biarkanlah dia, kita tuntun untuk dia bisa akhirnya mengerti isi hati Tuhan terhadap apa yang dialaminya di masa trauma itu. Jadi mungkin dia berjumpa dengan Yesus secara utuh, mungkin dia hanya melihat tangan, mungkin dia hanya melihat sinar, atau dia mengalami apa. Yang penting orang kita bina itu bisa mengerti bagaimana isi hati Tuhan di dalam kondisi dia sedang mengalami trauma itu, penyebabnya itu. Nah, kenapa? Karena dari situlah dia itu akan bisa mendengar dan mengalami pemulihan. Disitulah dia akan bisa dijamah hatinya, dia bisa mengalami pemulihan bahwa dia tidak sendiri, ada Allah yang mengasihi dia, ada Allah yang menjaga dia. Dari situlah dia akan dipulihkan hatinya dan dia bisa dituntun untuk mengampuni orang yang membuat dia luka, kecewa di masa lalu itu setelah dia berjumpa dengan Yesus. Jadi bagian kita sebagai pemurid menolong orang kita muridkan untuk bisa melihat apa yang Tuhan tunjukkan di masa lalu. Setelah dia melihat dan merasakan, kita ajak dia lagi, apa yang kamu tahu, yang kamu mengerti dari Tuhan dalam kondisi itu. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan mau kau lakukan. Kita tolong dia untuk orang kita muridkan, dia secara pribadi di dalam alam imajinasinya dia bisa berdialog dengan Tuhan. Dan kalau sudah dia bisa berdialog dengan Tuhan, Roh Kudus sendiri akan membawa dia ke dalam pemulihan itu sendiri. Jadi kita pada saat kita mendoakan orang yang kita muridkan, kalau ternyata dia itu masih diam saja, kita bisa bilang stop, coba kamu buka mata, kamu cerita apa yang kamu alami. Kalau ternyata dia masih belum melihat apa-apa, kita bisa ajak doa lagi. Atau kalau hati kita rasanya ini belum waktunya, kita bisa tunda dan kita cari waktu lain. Yang pasti Roh Kudus lebih rindu untuk memulihkan orang kita muridkan daripada kita sendiri. Jadi jangan pernah kita memaksa, biarkan Roh Kudus yang menuntunnya. Oke, setelah itu jangan lupa kita catat, kita tulis solusi episodik yang dialami oleh orang kita muridkan. Apakah dia berjumpa Tuhan? Apakah dia mengalami kasih Tuhan? Apakah dia itu melihat perlindungan Tuhan? Seperti apa, kita catat. Kita sekarang lihat kepada penyebab yang kedua, yaitu pola dosa. Seandainya orang kita muridkan itu penyebabnya bukan trauma, tapi karena pola dosa, kebiasaan yang salah yang dalam keluarga atau lingkungan menyebabkan akhirnya dia punya kepercayaan yang salah terhadap dirinya sendiri. Nah, kita ajak dia untuk membaca ayat yang ada dalam handout ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dan Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Setelah kita ajak dia baca, kita tanya pendapat orang yang kita muridkan. Pendapat kamu apa tentang ayat ini? Dan setelah itu kita juga minta dia, coba kamu lihat apa yang bisa kamu alami dari ayat-ayat firman Tuhan. Dengan kata lain, apakah kamu melihat adanya sebuah janji dari Tuhan lewat ayat ini terhadap hidup kamu? Nah, biarkan kebenaran ini membuat dia sadar bahwa sebenarnya dia itu tidak perlu harus terikat kepada pola dosa yang lama karena dia sudah lahir baru. Ini ada dasar ayat firman Tuhan ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ajak dia untuk berdoa, menyadari bahwa dia sudah lahir baru.
Kita ajak dia untuk memutuskan pola dosa dan kutuk. Dan kita ingatkan dia bahwa dia sudah lahir baru, dia punya kuasa untuk mengusir roh jahat segala macam kutuk. Ajak dia, pimpin dia doa. Dan bawa dia untuk mendeklarasikan kemerdekaan dalam Kristus. Biarkan dia mengikuti doa kita. Nah, setelah itu jangan lupa kita catat solusi episodik yang dilakukan untuk menghapuskan pola dosa. Ya. Nah, setelah kita melakukan pemulihan di dalam penyebab yang paling dalam itu, kita masuk untuk memulihkan masalah kepercayaan yang salah. Ada sebuah ayat firman Tuhan dalam handout Bapak Ibu Saudara di handout P2 itu. Yakobus 1 ayat 21. Di situ katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Jadi kita bisa minta orang kita muridkan untuk coba kamu jelaskan ayat ini. Menurut kamu apa? Ya. Setelah itu ya kita bisa konfirmasikan ya dengan catatan yang kita catat tentang 3 kepercayaan salah yang dimiliki oleh murid kita ya. Coba kamu lihat, kamu punya kepercayaan salah seperti ini. Jadi sebenarnya apa harus kamu lakukan menurut ayat ini? Biarkan dia menjawab, yaitu ini aksinya ya. Dia itu harus melakukan disiplin rohani, pembaruan pikiran, mencabut kepercayaan yang salah, menanamkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus dampingi murid yang kita bina untuk menemukan ayat firman Tuhan sesuai dengan pembaruan pikiran apa yang harus mereka lakukan ya. Kalau mereka selama ini punya kepercayaan yang salah bahwa Allah itu tidak mengasihi dia, bawa dia untuk menemukan ayat bahwa betapa hidupnya itu berharga di hadapan Allah. Temukan ayat itu dan biarkan dia diajar untuk mengucapkan itu ayat setiap hari sampai telinga mendengar. Itu melakukan disiplin rohani supaya semua kepercayaan yang salah itu bisa diganti. Nah, jangan lupa itu semua nanti kita catat kesimpulan solusi semantik yang kita sudah berikan ya, kita sudah tolong, itu dicatat. Ya, kemudian di bagian yang terakhir ya, yaitu di dalam prosedural ya. Yang pertama kita lakukan identifikasi ya, dengan cara kita baca lagi solusi yang sudah dilakukan, yang sudah dialami ya, solusi episodik ya, yang itu penyebab, 2 penyebab itu, dan juga solusi dari semantik, yaitu 4 reaksi semantik itu yang 3 kepercayaan salah ya. Dan juga kita bacakan catatan 4 reaksi salah itu, prosedural yang dimiliki, yang dilakukan oleh orang kita bina ya. Dari situ kita akan bisa memandu orang yang kita muridkan untuk menemukan solusi ya. Jadi mesti aku harus ngapain supaya reaksi salah ini tidak lagi aku lakukan, berdasarkan kepercayaan yang salah itu sudah saya ganti berdasarkan firman Tuhan yang sekarang sudah saya pegang untuk sebagai kebenaran, dan berdasarkan bagaimana Allah kasihnya itu di masa lalu saya, karena saya sudah dipulihkan di episodiknya ya. Berdasarkan kedua pemulihan itu, pandu dia untuk dia bisa menemukan solusinya. Nah, setelah itu kita catat solusinya, proseduralnya. Contohnya, kalau ternyata dia itu selama ini adalah terikat kepada pornografi ya. Nah, karena ternyata selama ini punya kepercayaan yang salah terhadap dirinya sendiri. Nah, setelah dia sudah mengerti kebenaran ya, dan dia tahu, sekarang sudah tahu bahwa dia itu tidak perlu lakukan itu, berarti bagian dia adalah menghindar terhadap hal itu ya. Jadi sebenarnya kalau kepercayaan yang salah itu sudah diubahkan, mereka sudah disiplin mengganti hal yang benar dalam pikiran, akal budi mereka, masalah prosedural itu akan lebih mudah mereka tinggalkan. Jadi kita catat di dalam solusi prosedural apa yang harus dilakukan. Nah, jangan lupa kita sebagai pemurid kita harus dokumentasikan 3 kepercayaan yang salah yang dimiliki oleh murid kita
dan juga 2 akar penyebab di dalam e-form bit.ly 2 akar 3 salah ya. Di situ ada e-form yang kita bisa isi ya. Tujuan untuk apa? Tujuan untuk pencatatan kita sendiri ya, karena nanti akan dengan sendirinya akan terkirim kepada email kita sebagai pemurid ya. Nah, dari sinilah nanti kita akan menolong kita, karena proses pemulihan transformasi hati ini ada proses yang panjang dan bisa terjadi setelah beberapa waktu. Kalau orang yang kita muridkan tidak menjaga hubungan mereka terhadap Tuhan dengan Tuhan, kemungkinan besar mereka akan kembali jatuh kepada kepercayaan yang salah dan berakibat kepada prosedural, mereka akan bereaksi yang salah lagi. Jadi kita bisa mengingat catatan ini supaya kita bisa menolong mereka, supaya kita bisa mengingatkan mereka, hati-hati kamu perlu waspada. Nah, juga jangan lupa kita dokumentasi solusi yang sudah kita berikan, yang sudah kita pandu ya, orang yang kita muridkan itu di dalam e-form yang sama, ada kolomnya, kita catat itu ya, supaya kita juga bisa mengingatkan orang yang kita bina. Oke, jadi ayat yang kita mau pakai untuk menjadi ayat hafalan di dalam materi transformasi hati ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jangan lupa ada renungan harian khusus untuk materi modul P2 ini. Ya, kirimkanlah bahan renungan hariannya Bapak Ibu Saudara, sudah akan dapatkan linknya ya, jadi bisa diunduh dan bisa dikirim kepada orang yang dimuridkan. Nah, tapi kalau masih ada pertanyaan dari bagaimana melayani dengan modul P2 transformasi hati, bisa mengikuti klinik SPK secara Zoom live ya, itu bersama tim pengajaran Habalov KTC JGC untuk modul P2 ini. Caranya bagaimana? Daftarkan saja di bit.ly klinik SPK ya. Ini semua gratis. Sekali lagi, jangan pernah putus asa, tetap bergantung kepada Roh Kudus, dan mari kita tolong orang-orang yang terikat terhadap masa lalu supaya mereka boleh dibebaskan dan mereka boleh mendapatkan kemenangan. Tuhan Yesus berkati dan selamat melayani.